Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Suamiku Duda Tua Pelit, episode 4. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. "Apa yang kamu lakukan, Mas?" ucap Askia marah. Rasa kesal dalam hatinya semakin menyeruak saat melihat pecahan-pecahan piring berserakan di lantai. Orang-orang yang sedang makan di sana atau yang sedang menunggu pesanan sontak melihat ke arah mereka. "Aku nggak suka. Kamu tutup saja warung ini," pintanya marah. "Maaf untuk semuanya, kalian bisa pergi dari sini sekarang. Warung akan ditutup. Silakan cari saja warung yang lain," ucap Danu lagi pada semua pengunjung yang datang. Orang-orang pun jadi menyoraki Danu karena kesal. Tentu saja mereka heran karena sebelumnya tidak ada masalah apapun. Dan sekarang mereka pun beramai-ramai meninggalkan warung Askia. "Kamu benar-benar keterlaluan, Mas. Mau kamu apa sebenarnya? Hah?" "Aku mau kamu menutup warung ini. Tutup saja. Semua yang datang ke sini untuk makan, semua pria. Aku nggak suka lihat mereka senyum ke kamu. Lama-lama mereka bisa gangguin kamu. Aku nggak suka," ungkap Danu. "Ya ampun, Mas, mereka senyum itu wajar daripada mereka marah-marah. Gimana ya menjelaskannya? Intinya, kamu itu keterlaluan. Cemburu kamu itu udah gak masuk akal," ucap Askia kesal. Dia sangat marah dan kecewa. Bagaimana tidak, selama ini dia sudah berusaha memaklumi sikap suaminya yang begitu pelit terhadapnya. Bahkan dia juga mengganti uang suaminya 100.000 yang pernah dia ambil. Tapi bukannya menolak, Danu malah tetap menerima uang itu. Belum lagi setelah Askia punya penghasilan, Danu seolah lepas dari tanggung jawab. Dia tak lagi memberi uang sama sekali. "Kalau aku bilang tutup ya tutup. Aku ini suami kamu. Kamu harus nurut sama aku. Sekarang ikut aku pulang saja. Kita bicarakan di rumah." Danu menarik tangan Askia dengan keras keluar dari sana dan menyuruhnya naik ke atas motor. Mereka pun akhirnya pulang. Danu juga tidak kembali ke kantor lagi karena moodnya yang saat ini sedang tidak stabil. Selama di perjalanan, mereka pun hanya saling diam, berada dalam pikirannya masing-masing. Sesampainya di rumah, Askia langsung masuk lebih dulu ke dalam kamarnya dan mengunci pintunya. Dia menangis sejadi-jadinya. Impian hidup bahagia yang selama ini dia bayangkan ternyata tidak dia dapatkan sama sekali setelah menikah. Yang ada hanyalah rasa serba salah, tidak bekerja tapi suaminya pelit dan tidak memberikan uang sesuai kebutuhannya. Tapi sekarang dia malah dilarang untuk bekerja. Warungnya harus tutup karena permintaan suaminya yang membuatnya mengalami kerugian hari ini. "Askia, buka pintunya. Kita belum selesai bicara," ucap Danu dari balik pintu sambil mengetuk dengan keras. "Jahat kamu, Mas. Aku nggak mau bicara sama kamu lagi," ucap Askia sambil menangis sesenggukan. "Buka dulu pintunya. Susah ya emang bicara sama kamu. Aku nggak suka kamu buka warung gitu. Kalau mereka ganggu kamu gimana? Terus maksud Mas, aku harus tulis di depan pintu kalau yang boleh masuk cuma perempuan gitu? Mereka itu cuma mau makan. Apa salahnya? Udahlah Mas, aku mau kita pisah saja. Aku sudah lelah dengan sikap kamu," ucap Askia yang masih terus saja menangis.
Maksud kamu apa? Askia, buka pintunya. Cepat buka, aku bilang. Danu sontak terkejut dan panik mendengar perkataan istrinya yang ingin bercerai darinya. Askia, buka pintunya, teriaknya sambil terus mengetuk pintu dengan keras. Beberapa saat kemudian, Askia membuka pintu perlahan. Perasaan Danu mulai lega, tapi kemudian dia semakin terkejut saat Askia sudah berdiri dengan kopernya. Kamu mau kemana? Tanya Danu. Aku mau pulang ke rumah ibuku. Anak-anak juga ada di sana. Aku mau tinggal di sana saja. Jawab Askia mengusap air matanya dan mulai melangkah. Jangan kekanak-kanakan seperti itu. Apa setiap masalah akan selesai dengan cara pergi dari sini? Cegah Danu. Kekanak-kanakan kamu bilang. Kamu yang egois. Selama sama kamu, aku merasa tertekan. Kamu pikir uang 50.000 sehari atau 200 seminggu itu cukup? Aku bahkan hanya makan sekali sehari agar bisa mencukupi kebutuhan dapur dan jajan anak kita. Oke lah, aku gak minta uang lagi dengan sekarang aku bekerja. Tapi kamu malah mengacaukan warungku. Aku sudah gak tahan. Aku mau cerai. Ucap Askia tegas dan melanjutkan langkahnya. Danu tak tahu lagi harus berkata apa. Tapi bukannya menyesal atau merasa bersalah. Dia malah menganggap apa yang dia lakukan pada istrinya itu adalah hal yang wajar. Namun dia tetap berusaha mencegah Askia pergi. Tapi apa boleh buat, Askia benar-benar sangat marah, sampai dia tidak peduli lagi bagaimanapun Danu menahannya. Danu bahkan sampai berlutut agar istrinya itu tidak pergi. Tapi hal itu tidak menggoyahkan niat Askia. Sambil terus berjalan, air mata Askia semakin deras menetes. Sementara Danu tak lagi menahannya. Mungkin saja Danu juga mulai menyerah. Kamu bahkan tidak berkata maaf, Mas. Hanya satu kata itu yang aku harapkan, tapi sama sekali tidak terlontar dari mulutmu, Mas. Itu artinya kamu sama sekali tidak merasa bersalah. Ucap Askia dalam hati dan berlalu pergi. Beberapa hari berlalu. Askia dan anak-anaknya tinggal bersama di rumah Bu Siti, ibunya Askia. Tiap hari pun Askia terus berpikir tentang hubungannya dengan suaminya dan bagaimana nasib anak-anaknya jika kedua orang tuanya harus berpisah. Hal itu yang membuatnya sampai saat ini belum mengajukan gugatan cerai. Tapi juga Danu sama sekali belum ada itikat baik. Yang Askia harapkan hanya penyesalan Danu dan perubahan. Dia berharap suaminya berubah. Andai saja suaminya memang orang yang tidak mampu, mungkin saja Askia akan memaklumi. Askia tidak pernah berniat menguasai gaji suaminya itu. Tapi paling tidak saat dia meminta tambahan uang untuk kebutuhannya dan anak-anak, setidaknya Danu dengan senang hati memberikan. Bukan malah menolak mentah-mentah sambil marah-marah, bahkan berkata boros yang betul-betul menyinggung perasaan seorang istri.